Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rusman Arif kembali berjumpa eh, dengan Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini banyak sekarang saya amati di media sosial rame banget ini soal korupsi di Pertamina yang nilainya mencapai 285 triliun dan ada nama besar di situ Muhammad Riza Khalid, ada kemudian Hanung Budia ini mantan direktur Pertamina dan sebagainya. Tapi banyak juga yang melihat bahwa sebenarnya ini belum menggambarkan peta keseluruhan dari namanya mafia migas ini. Banyak sekali yang bermain di situ dan tidak hanya Pertamina ini sepertinya yang permainannya itu. Permainan jauh di luar Pertamina itu mulai sampai situ. Apakah benar seperti itu? Saya ajak Anda untuk berbincang dengan manusia mereka Said Didu. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ya, Hersu, saya ingin ya. memanfaatkan untuk menceritakan kepada publik karena saya paham betul Oke. peta ya apa yang Hmm, terjadi setelah dua tokoh hmm, perusak yang di Indonesia menjadi hmm, tersangka, hmm. yaitu Muhammad Reza Khalid dan Hanung Budia. Oke. Nah, Gimana ceritanya nih? Gimana eh, gimana? orang ini lama sekali saya menjadi saling mengintai. Hmm, hmm, Sejak saya asesmen BUMN 2005, hmm, saya paham betul orang ini selalu yang kita menghindari jangan sampai orang ini berkolaborasi. Dua orang ini. Kenapa gitu? Karena memang mereka sejak Hanung Budia ini sejak di Petral, bisnis Hmm, Petral hmm. dengan Reza Khalid. Nah, Oh, ini jadi skondan lama ini ya, jadi ya. 20 tahun lalu, Mm, 20 mm, tahun lalu. mm, 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 Dan selalu kalau saya kan penseleksi direksi BUMN sejak di Kementerian BUMN dan mm, Bupati di SDM. mm, mm, Selalu orang ini mm, itu pengusulnya hampir semua penguasa menjadi pengusul. mm, mm, Kalau mau seleksi direksi. mm, mm. Nah, saya kan punya ini dulu. Pokoknya siapa paling banyak pengusulnya itu yang saya coret pertama. Jadi Hanung itu selalu saya coret, nggak pernah nggak dicoret. Gitu. Nah, Oke. nah, yang menarik adalah saat rezim Jokowi kok masuk lagi jadi Hanung ini ya. direksi Pertamina. Mm, Ya, mm. nah itu bersamaan dengan selesainya kasus Papa minta saham. Oke. Ya, ya. Waktu itu Anda Artinya di SDM ya, waktu Bapak minta saham ya. DSM. Mm, ya. Ya. Mm, Nah, Teresa Halin kan Papa minta saham yang Jokowi minta ke kita, ke kami itu untuk menghentikan mm. apa namanya pengusutan kasus tuntutan kasus Papa minta saham. Ya, ya, ya. Nah, artinya terjadi loh kok Hanung jadi direksi Pertamina Mm, ini kita dilarang. mm, mm, mm. Nah, Ya, arti dilarang mengusut kasus Bapak minta saham ya, mempersoalkan Papa Bapak minta minta saham. saham. Yes, oke. Nah, disitulah bilang, oh ini kembali mafia berkuasa nih. Nah, Mm, mm. dan saya saksikan betul saat itu waktu pernikahan anak Jokowi di Solo, Ya. Reza Halid itu tamu VIP. Oh, ya, 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 ya. Nah, pada saat itu kejadian, saya udah mikir ini pasti akan terjadi bencana besar di Pertamina. Mhm, mhm, Saya udah mikir. mhm, Karena orang ini sudah berkolaborasi nih. mhm, Berkolaborasi yang dulu selalu kita hindari. Dulu mhm, kita hindari. Nah, setelah ditetapkan tersangka, mhm. wah ini betul-betul mafia lama yang dipakai oleh geng Solo nih. Oke. Okay? Hmm. Nah, awalnya kan Hanung kan nggak masuk namanya. Waktu kemarin penyidikan kan Yang udah di yang luar kan. yang pertama ya, yang Yang anaknya Raja pertama, Khalid yang dijadikan tersangka ya. Yang mana? ya, Ya kan? ya Hmm, enggak. hmm, Dan hmm. dan nggak tersentuh. Jadi maksud saya, kejaksaan ini sebenarnya petanya kita paham sekarang. Pemain lama yang dikendalikan penguasa itu intinya lah. Nah, Hmm, hmm, pertanyaannya sekarang, apakah kan selalu kita kan? hmm, Nah, pertanyaannya apakah dengan penetapan Hanung Budia sama Reza Khalid itu sudah bubur panas tengahnya? hmm, hmm. Saya yakin belum, bukan. Oh, bukan, belum. Bukan dia. Bukan, belum. Oh. Ceritanya begini. Hmm, Oh ya, biasanya orang ini bermain tuh Hersu hanya sampai mengangkut minyak dari luar masuk ke kilang. hmm, Itu biasanya permainannya. hmm, Atau dari kilang atau dari produksi minyak Indonesia keluar. Itu oke. permainannya. Hmm, Dia tidak pernah masuk kepada distribusi. Tidak pernah masuk. oke. Karena ribet. Hmm, Nah,
Dan kalau masuk distribusi itu harus dikoordinasikan oleh yang lebih tinggi, nggak bisa Pertamina. Oh, Nah, siapa? Siapa yang lebih tinggi nggak itu bisa, siapa? harus ada lebih tinggi. Berarti Hmm, penguasa lebih tinggi tahu kah? Ya hmm, kan? hmm, Nah, dialah di Pertamina. Nah, agar publik paham, ini pasti saya yakin di luar kendali Pertamina operasi ini. hmm, Yakin saya. Kenapa? hmm, Marsilu. Tiga yang tidak mungkin terjadi kalau bukan dikontrol dari luar. hmm, Satu, kilang. hmm, Dua, tangki. hmm, Kemudian tiga, pengiriman, hmm, shipping. hmm, Nah, kilang ini selalu dalam perusahaan ini harus bertentangan terus, Mas Hersu. hmm, Bertentangan, nggak boleh satu. hmm, Karena pasti kilang menyatakan kualitas minyak kamu bagaimana, crude hmm, kamu bagaimana, jumlahnya berapa. hmm, Shipping juga begitu. hmm, Shipping yang mengirim itu harus, nah itu berantem di lapangan. Nah, hmm, terus yang apa namanya di niaga juga begitu. hmm, Nah, pasti berantem. Nah, kok bisa nggak berantem? hmm, Ya kan? Nah, hmm, di dalam GCG nggak mungkin dalam rapat itu bisa diatur. hmm. Karena ketiga dirut anak perusahaan ini adalah pasti mempertahankan good corporate governance masing-masing. Itu Ya. di Pertamina kita kenal. Hmm, hmm, Nah, saya bingungnya sepertinya dirut ini memang dia diatur dari luar juga. hmm. Nah, kita tahu yang mengangkat dirut ini kan siapa sih? Dirut anak perusahaan kan Kementerian BUMN. BUMN, iya ya. Ya. Nah, artinya itu diatur dari situ bahwa orang ini harus yang satu arah semua. Oh. Padahal sebenarnya tiga dirut ini harus berbeda arah Hmm, menurut good governance, good hmm, hmm, governance. Nah, artinya penangkatan dirut itu dari Kementerian BUMN. Nah, yang menarik lagi adalah saya yakin ada eksternal yang main karena ini melibatkan institusi luar nih. Kalau udah menyangkut ke niaga, hmm, karena menyangkut kualitas BBM. hmm. Kualitas BBM itu gampang sekali ketahuan. Kan kita kemarin kan kejadiannya kan Petralite, Hmm. Petralite tapi dimasuki sebagai Pertamax kan. Itu kan Ya. yang dia Hmm. mainnya. Nah, Yang dioplos nah kemarin itu yang sebutnya ya. jadi Hmm, ya hmm, oplosan itu. Nah, dan jumlahnya sangat besar dan waktu yang sangat singkat. 2023, hmm, oke, puncak-puncak pemilu itu 2018, hmm, 2023, ya kan? Nah, kita tahu permainan itu siapa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa pengendalinya? Nah, beredar dan saya yakin melibatkan eksternal. Jadi kenapa saya katakan tadi belum eh, ibaratnya kalau bubur panas itu telurnya di tengah, itu belum belum kesentuh telurnya. hmm, Jadi yang tersangka sekarang itu adalah otak perancangnya. hmm. Perancangnya otaknya sudah ditangkap, dijadikan tersangka, dua orang itu. Anak-anak di bawah ini hanya pelaksana yang dirut anak perusahaan tadi itu, Hmm. termasuk anaknya Reza Halid. Nah, Ya. belum yang pihak luar belum. Nema itu pihak luar. Jadi tidak mungkin ini bisa berlangsung kalau bukan diatur oleh dari pusat kekuasaan. Ya. Dan saya katakan tingkat menteri pun nggak bisa kalau tidak tahu yang lebih atasnya. Tidak Oh. mungkin. Karena apa? Melibatkan yang luar, Hmm, melibatkan apa namanya instansi institusi luar. hmm, Nah, artinya kalau Pak Prabowo mau memakan bubur panas hmm, Solo, oligarki dan pacok pasti terbuka semua. Karena saya yakin betul bahwanya kok ada yang oligarki dan pacok. hmm, Itu hanya bisa terjadi. Nah, jadi ada kemajuan Bung Hersu korupsi Pertamina ini. Dulu Reza Halid tuh nggak punya namanya tangki dan kilang, nggak punya. hmm, hmm, Dia hanya menjadi main supplier saja. Nah, sekarang anaknya punya kilang dan tangki. hmm. Nah, itu makanya korupsinya masuk ke situ karena anaknya masuk ke situ. Nah, jadi petanya sangat jelas sekali Bang Hersu. Ya. Jadi kalau Anda tadi menyatakan bahwa ini eh, tidak bisa hanya yang main itu hanya tingkat kementerian, dalam hal ini Kementerian BUMN,
Berarti Anda menyebut ini di atasnya dong permainannya, dan itu siapa lagi di atas kementerian kalau bukan presiden? Jadi minimal, kalaupun ini di atasnya tahu. Oke, dia pasti tahu. Karena pasti memberitahu, jaga di sini, jaga di sini, jaga di sini. Ingat ya, awalnya kan disebutkan 1.000 triliun kan. Awalnya kan disebutkan. Sekarang kan 280 sekian triliun yang fixnya. 885 triliun ya. Ya, 280 sekian triliun kan. Nah, waktunya pendek sekali. Pendek banget, 2018 ke 2023. Nah, pertanyaannya, kenapa mulai 2018? Ya. Dan kenapa berhenti 2023? Ya kan? Ya. Artinya, sangat sulit dibantah bahwa memang ini dirancang untuk kegiatan politik. Karena di situ puncak-puncak kebutuhan. 2018 itu menjelang pemilu Pilpres 2019, ya. 2023 menjelang Pilpres 2024 gitu ya. Ya. Iya, ya udah selesai. Udah selesai apa namanya? Udah. Nah, itu pendek. Nah, 2023 udah selesai pemilu kan. Nah, jadi puncak-puncak mungkin juga inilah bargaining selama ini. Nah, itu saya pikir ini mulai kebuka semua. Jadi kita ingat ya, periode pertama yang dihajar tanda kutip untuk biaya politik adalah Jiwasraya, Asabri, ya kan? Kemudian BTN, ya itu yang dihajar. Puluhan triliun juga. Nah, kemudian benua konstruksi yang dihajar ternyata saya masih bingung dulu. Ini yang dihajar yang mana? Ternyata Pertamina yang dihajar. Yang dipakai cash untuk. Nah, jadi mohon maaf, 2 Menteri BUMN harus bertanggung jawab. Rini Suwandi dan Erick Thohir. Nggak bisa. Oh, oke. Oke. Nah, ini tapi pertanyaannya yang menarik ya. Ini nanti kita mesti bisa balik lagi. Tapi mengapa kemudian orang ini? Karena saya sebut ini kan dia bisa jadi kotak Pandora gitu. Kalau Reza Khalid itu sekarang kan dia di Singapura katanya sedang berada di. Kalau dia berhasil ditangkap dibawa pulang kan dia akan nyanyi, dan dia tentu nggak mau dia kalau dia sendiri aja yang dikorbankan. Ingat waktu diambil geledah, dia kan ke Vietnam kan, tapi dibiarkan aja kan. Ya kan, teridentifikasi ada di Vietnam loh. Sekarang sudah ada di Singapura. Jadi saya yakin. Ya, waktu digeledah rumahnya. Saya yakin betul. Ya, dia kan ke indikasinya ada ke Vietnam. Nah, saya yakin betul. Jadi pernyataan saya sama persis waktu pernyataan saya mengatakan, "Hey Bobby, kau aman." Ini saya menyatakan lagi, "Hey Reza, kalau Pak Prabowo memang tetap masih menghormati tanda kutip Jokowi, maka Reza Khalid aman." Ya. Oke. Karena ya, jadi kan dengan menyentuh analoginya sama. Saya kan waktu agak bedanya gini Bang Saididu. Kalau Bobby kan belum ditetapkan jadi tersangka, cuman mau diperiksa. Kan begitu. Tapi kalau Reza Khalid kan ini udah dijadikan tersangka, dan yang lain udah ditangkap semua, termasuk anaknya udah ditangkap kan gitu. Problemnya sekarang pasti alasannya tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Singapura, itu gampang. Ya. Sudah ada sih implementasinya sebenarnya. Kemarin Pak Prabowo ke Singapura kemarin tanggal berapa? Tanggal 16 kan, tanggal 26 ya kemarin Juni itu udah implementasi soal, salah satunya adalah soal ekstradisi loh. Ya, itu yang saya kalau Pak Prabowo mau memakan bubur panas ini pasti terjadi. Tapi kalau dia nggak mau dan masih terlalu menghormati Solo, maka alasan tidak ada perjanjian ekstradisi akan terjadi. Karena kita tahu jaringan Reza Khalid di Singapura juga kuat sekali. Bukan dia bisnisnya oke banget kalau di situ. Jadi pasti teman-teman permainannya di minyak, ingat ya, kilang minyak Singapura tuh hampir mungkin ya 80-90% ke Indonesia loh. Dan itu teman-temannya Reza Khalid semua. Ya. Jadi pasti temannya akan bermain juga di sana gitu. Ya. Atau kalau gitu pertanyaan saya, apakah kemudian penetapan Reza Khalid sebagai tersangka ini jadi semacam tawar-menawar bargaining politik di situ, Bang Salim, Saididu? Saya di situ kita lihat. Jadi keberanian menjadikan Reza Khalid tersangka. Ini orang nggak pernah bisa tersangka loh. Iya betul itu. Ya, nggak bisa tersangka. Jadi ada kemajuan lah.
Mhm. Keberanian menjadikan tersangka itu Mhm. menurut saya Mhm. ada ada. Nah, yang kita harapkan, bukan kita harapkan, yang kita kan mau Pak Prabowo kan menuntaskan ini Mhm. makan Mhm. bubur panas itu. Jadi Mhm. kalaupun dari Halid berhasil diambil, jangan berhenti di situ. Karena Oke. dia hanya otak, dia hanya perancang, Mhm. perancang, bukan pengambil keputusan. Pengambil keputusannya belum disentuh, Mhm. belum Ya, disentuh. ya, ya, Hanung itu belum, bukan pengambil keputusan. Itu ya. hanya apa namanya perancang juga, dan perancang mengatur anak-anak perusahaan di Pertamina, Mhm. Ya, ya. anak-anak perusahaan di Pertamina. Nah, nah ingat ini ya, ya, ini kan biasanya kalau korupsi besar di sini ke dirutnya loh, ke Pertamina Mhm. biasanya, atau direksi yang sedang menjabat. Ini kan direksi yang sudah di luar, lama di luar. Mhm. Artinya Mhm. pada saat dia di dalam, dia rancang itu. Mhm. Setelah keluar baru dilaksanakan. Mhm. Ya, ya, ya. Pada waktu itu siapa ya dirutnya di zaman Hanung Budia ini yang menjadi dirutnya? Eh, ganti-ganti kan Pak Dwi Mhm. pernah, Dwi Mhm. Sucipto, Iya. kemudian yang lama kan si apa namanya siapa yang perempuan, Bukan eh Karen. ya bukan setelah Karen yang baru ini yang baru Oh ya, diganti Nike Widya Nike. Nike Nike Widiayati itu kan. Ya. Nah itu saya ingat saya kayaknya masuknya pada Ya. saat apa namanya Dwi Hmm. Sucipto. Ya. Waktu saya bayangkan 2005 itu sudah pernah mau masuk, Hmm. coret pertama oleh saya. Saya Hmm. kan ketua tim evaluasi calon direksi BUMN dan komisaris BUMN. Jadi ya udah, Hmm. nah pas Jokowi masuk, saya di Kementerian SDM dengan Pak Sudirman Said. Pak Sudirman Said punya hak untuk mengusulkan. Kita Hmm. coret lagi. Setelah Hmm. kita keluar masuk dia. Jadi ini partner in Gitu. crime lah ya Itu kalau Mas dua orang Hersu. ini ya antara Riza Khalid dan Hanung ini. Jadi simbol, Hmm. ya simbol kalau Hanung masuk berarti pemerintahan lagi jelek. Oke. Ya, Heeh. itu aja. Jadi, nah karena itu mitra kita kenal banget. Nah, Ya, jadi kita bisa simpulkan, Bang Hersu, ya. bahwa korupsi Pertamina ini penetap ini adalah Hmm. pemain lama yang otak dari dulu Hmm. 20 tahun lalu, Hmm. yaitu, dan itu adalah apa namanya pasangan pasangan tangguh antara apa Hanung Budia dengan Reza Khalid sejak bisnis di Petral mulai tahun 2000-an, ya 25 tahun lalu. Posisinya Hanung apa waktu itu di Petral? Di Petral dia pernah dirut. Setahu Oh, saya pernah dirut. oh, oke, Nah, oke. Iya, iya, iya. Dan Petral pada ya, waktu itu kan dibubarkan kemudian ya. Itu. ya, ya. Nah, pindah masuk. Nah, dan perancangnya sekarang adalah mereka. Yang menariknya adalah ada kemajuan perancangan korupsi di Pertamina itu karena masuk ke dalam apa namanya pengolahan distribusi dan tangki itu dulu tidak masuk. Ya. Nah, dan terjadi regenerasi dari Bapak Kanar. Ya, 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 ya. Sementara Hanung kan direktur pemasaran dan niaga ya. Ya, niaga. Ya, Hmm. membawahi 3 anak perusahaan yang tertangkap semua itu. Nah, dan ini menurut saya sudah terlalu berani karena sudah mengorbankan rakyat. Hmm. Rakyat membeli BBM dengan kualitas di bawah tapi harga di atas Hmm. dan merugikan negara waktu sangat 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 pendek dan dalam sangat yang besar, dan saya yakin bahwa ini melibatkan penguasa di luar Pertamina. Oke. Dan ya, di luar Pertamina sehingga bisa berjalan, sehingga saya menyimpulkan bahwa yang ditangkap sekarang ini sebagai tersangka itu hanyalah baru apanya perancang dan otaknya, bukan sutradaranya. Nah, Sutradaranya adalah orang yang berkuasa. pertanyaan saya, Itu Mas. kalau ya pertanyaannya saya dengan ditangkapnya oleh mereka, ini apakah sinyal untuk sutradaranya atau apa? Kan saya kira Kejaksaan Agung pun kalau tidak dapat green light, tidak dapat backup, mereka juga pasti tidak akan menetapkan kedua orang ini jadi tersangka gitu.
Saya yakin ini memang kenapa lama sekali ini terjadi tarik-tarikan Hmm. tarik-tarikan pengaruh, Hmm. tarikan pengaruh di dalam dan mungkin juga terjadi tarik-tarikan di orang sekitar Prabowo. Ah, Jadi kita lihat ini sangat tergantung Prabowo. Prabowo hanya kalau menyatakan pada Kejaksaan Agung, saya minta dituntaskan, selesai. selesai. Itu aja Hmm. Hmm. kata-katanya. Saya minta Hmm. dituntaskan sampai semuanya terungkap. Itu Hmm. selesai. Dan saya yakin betul bahwa pasti masih ada di atasnya yang kena. Tapi bukan dari Pertamina. Bukan. Ya, Ini kendali luar. ya, 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 ya. Kendali kekuatan politik. Saya begini ya. Saya paham betul. Saya 10 tahun, lebih 10 tahun di dalam kok. Jadi saya Hmm. tahu betul dinamika Hmm. seperti ini dan paham betul bahwa ya udahlah, nggak usah lah ada yang menyatakan bekas penguasa tuh bersih-bersih banyak di Pertamina, paham saya. Oke, tapi ini Oke. artinya sebenarnya kita masih wait and see ya, bahwa Ya, kendati mereka Rijal Khalid sudah dijadikan tersangka, ya, tapi bahwa apakah kemudian lanjut atau tidak itu tergantung dari tarik menarik kepentingan politik di situ ya. ya. Ya, Oke. tapi ada kemajuan lah. Pak Oh, Prabowo oke. sudah bisa menyentuh Ah, Reza Khalid, ah. tapi kalau tidak disentuh di atasnya, maka anaknya Reza Khalid keluar akan menjadi Reza Khalid lagi. Itu sebenarnya. Regenerasi di kawasan Regenerasi mafia gitu ya. mafia. Ya, ya, ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Saidil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.